Mobil legendaris dari Ford ini akhirnya dijual di Indonesia. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Ford Mustang, sebuah mobil yang namanya gede banget di dunia otomotif nih Sobat Setir. Ford Mustang ini pertama kali hadir di dunia tuh tahun 60-an dan terus lanjut hingga sekarang. Dan Ford Mustang ini juga menjadi salah satu simbol atau ikon dari muscle car alias mobil-mobil bertenaga besar asal Amerika nih Sobat Setir. Ya bentuknya berubah-berubah dari zaman dulu yang emang vintage ya karena emang tahunnya gitu hingga sekarang yang kelihatan futuristik banget kayak gini. Walaupun sekarang futuristik, tapi tetap kental nih kesan-kesan mobil muscle-nya. Kayak kalau kita lihat, mobilnya tetap lebar-lebar, fendernya juga lebar, mobilnya kelihatan bulky, gede, kap mesinnya panjang. Ya memang itulah ciri khasnya Ford Mustang. Dan kalau kita mulai dari eksteriornya, mobil ini emang ganteng banget. Yang kayak tadi gue bilang ya, kap mesinnya panjang. Terus di Ford Mustang generasi terbaru ini lampunya tuh tipis gitu Sobat Setir. Namun dia menggunakan 3 buah proyektor yang tentunya pasti terang. Dan kalau kita lihat di bagian grillnya emang kebuka gede banget. Karena kan ini adalah sebuah kendaraan berperforma tinggi ya. Yang dimana membutuhkan asupan udara yang banyak juga untuk mendinginkan kendaraannya tentunya. Dan di bagian depan ini, ciri khasnya Mustang juga itu nggak pakai logo Ford, tapi pakai logonya Mustang. Tuh, kuda lagi lari. Ya karena nama Mustang sendiri juga kan diambil dari si kudanya itu ya Sobat Setir. Gitu. Ya kalau kita lihat di bagian bumpernya dia emang lumayan sporty ya. Ada aksen-aksen additional kayak gini di bagian bumpernya yang memberikan kesan semakin sporty dan semakin keren lagi. Nice. Sekarang kita intip bagian sampingnya ya. Yuk, let's go. Bergeser ke bagian samping kelihatan nih siluet gantengnya dari si Ford Mustang ini. Mobil itu kelihatannya rendah banget dan panjang banget. Mobil ini memiliki panjang di 4.811 mm. Untuk lebarnya itu di 2.097 mm. Tingginya sendiri itu di 1407 mm dan wheelbase-nya itu di 2719 mm. Untuk bobotnya, mobil ini memiliki curb weight di 1746 kg. Dan kalau kita ngebahas bagian kaki-kakinya, nah kita intip nih, velgnya tuh desainnya sederhana aja, tapi dia memang kelihatan sporty. Dia kayak multi-spoke kayak gini, dan rongga-rongganya tuh besar-besar banget tentunya untuk pendinginan dari pengeremannya. Karena mobil performa tinggi seperti ini membutuhkan pendinginan di bagian rem yang optimal. Karena remnya pasti kerja keras banget. Dan kalau kita lihat, untuk pengeremannya ya, disc brake-nya aja gede banget Sobat Setir. Dan kalau kita lihat, di bagian kalipernya, ini menggunakan Brembo. Yang nggak Brembo biasa karena ada logo Mustang-nya juga di bagian kalipernya. Nice banget. Dan kalau ngebahas masalah pengereman, di bagian belakang juga nggak kalah spesial nih Sobat Setir. Ya, karena di sini terdapat 2 buah kaliper. Ada yang lebih besar ukurannya dan ada yang lebih kecil. Karena kan mobil ini menggunakan electric handbrake yang viral itu ya, yang dimana kepake banget nih untuk beberapa orang yang pengen ngepot-ngepot iseng kayak gitu kan. Nah memang kalau emang mau ngepot-ngepot kayak gitu membutuhkan rem tangan yang gak kalah pakem, makanya pakai kaliper tambahan di bagian pengereman belakang. Bannya ini juga kualitas tinggi menggunakan Pirelli P Zero, ukurannya di 255 40 ring 19. Jadi udah bannya grip, pengeremannya juga mewah ya pakai Brembo, menunjukkan bahwa mobil ini tuh serius banget untuk urusan performanya, nggak main-main. Dan kalau kita intip nih, di bagian pintunya, jujur pintunya sih panjang banget ya. Ciri khasnya mobil 2 pintu gitu. Dan bagian kacanya pun dia desainnya frameless. Memang dari zaman dulu Mustang kayak gitu ya. Seksi banget sih. Yuk kita intip bagian belakangnya. Bergeser ke bagian belakang yang tadi gue bilang, mobil ini memiliki desain ciri khasnya sebuah muscle car banget. Kalau kita lihat di bagian fender belakangnya, dia lebar banget Sobat Setir untuk mengakomodir bannya juga yang nggak kalah lebar. Tentunya untuk kebutuhan grip dari si mobilnya. Nah, di bagian belakang ini, dia tuh kelihatan simple yet futuristic. Apalagi dari desain lampunya. Nah, desain lampu seperti ini itu adalah ciri khas desain lampunya dari Ford Mustang sebenarnya. Tapi sekarang tentunya sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti lampu-lampu LED. Tetap mempertahankan gaya klasiknya, tapi lebih dibikin relate sama zaman sekarang ya. Dan kalau kita intip di bagian sini terdapat kamera mundur. Tentunya untuk memarkirkan mobil seukuran seperti ini dan dengan jalanan Jakarta, parkiran Jakarta yang sempit itu nggak mudah. Makanya dibantu dengan kamera di bagian belakang. Sama seperti di bagian depan, nggak ada logo Ford, adanya logo si Mustang-nya. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, bumper bawahnya kelihatan sporty banget dengan knalpot 4 buah. Jadi dia quad exhaust gitu ya. Sekarang kita intip bagian bagasinya, karena gue penasaran juga nih.
Wow. Oh, bagasinya dalam loh sobat setir. Kita bisa bawa koper nih di sini. Kalau koper cabin size mungkin muat 4 sih gue pede banget ya. Atau mungkin medium size muat 2 sih bisa. Sepertinya satu tas golf juga masih muat. Gokil. Padahal it's a performance car loh. Nice banget ya. Oke, sekarang kita move ke bagian depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, ngebahas masalah mesin, muscle car itu identik dengan V8, big engine. CC-nya besar gitu ya. Tapi di dunia modern ini kayaknya kita sebenarnya udah nggak butuh deh mesin-mesin gede kayak gitu. Karena kan yang kita incar sebenarnya adalah output tenaganya, yang dimana sekarang turbo itu juga bisa ngebantu mobil untuk mendapatkan tenaga yang nggak kalah besarnya. Jadi udahlah, kita kan sekarang harus melek akan tentunya dong menghijaukan bumi dan lain-lain ya. Tapi memang ada sebagian orang purist yang lebih suka V8 rumble gitu, atau at least 6 cylinder lah. Tapi di Mustang ini menggunakan mesin 4 silinder. 4 silinder 2300 cc EcoBoost. Jadi dia dibantu oleh si turbo tersebut. Dan output tenaganya itu juga nggak kalah gede sobat setir. Karena mesin ini menghasilkan tenaga di 315 PS dengan torsi sebesar 475 Nm. Yang disalurkan ke roda bagian belakang. Tentunya dong, rear wheel drive, it's a muscle car. Nice. Yuk kita masuk. Nah, masuk ke bagian interiornya, berasa mobil Amerikanya banget. Karena ini menjadi ciri khas mobil Amerika ya, jok-jok yang tebel-tebel, yang gede-gede. Terus desain interior yang klasik, itu ciri khas Amerika banget. Joknya ini tuh gede, tebel, lebar, berasa bulky banget sobat setir. Nice banget ya. Tapi sebelum ke joknya, gue mau bahas dari desain dashboardnya dulu. Mobil ini memiliki desain dashboard juga yang nggak kalah simple, nggak banyak gimmick-gimmick yang gimana-gimana. Simple aja. Di sini ada tulisan Mustang dengan logo kudanya. Kemudian ada 2 buah layar besar. Nah, 2 buah layar besar ini juga berfungsi sebagai instrumen cluster dan sebagai head unitnya juga. Dan kalau kita intip nih, si layar head unit ini itu bisa ngapain aja sih? Tentunya dia juga bisa untuk pengaturan AC nih di sini. Selain dari pengaturan AC, dia juga bisa untuk melakukan pengaturan dari mobil itu sendiri. Dan salah satu menu yang paling menarik adalah dia itu memiliki menu My Mustang. Nah, di My Mustang ini ada fitur track apps yang dimana di sini ada acceleration timer, ada brake performance, lap timer gitu-gitu ya. Terus dia juga bisa ngaktifin drift brake-nya. Ada auxiliary gauges, jadi kita bisa ngelihat gauges tambahan nih, kayak suhu mesin, suhu oli, terus ada G-force-nya juga. Dan kalau kita geser lagi, kita bisa custom juga. Kita mau drive mode-nya seperti apa, baik dari mesinnya kah, dari steeringnya kah, atau dari tractionnya, atau dari exhaustnya, karena kita juga bisa ganti suara exhaustnya, seperti itu. Dan menurut gue sih ini keren banget ya, sebuah settingan yang keren banget sih sobat setir. Dan kalau kita geser lagi ke bagian bawah, di sini ada beberapa shortcut kayak langsung ke menu My Mustang, terus kita bisa geser juga ada traction control off dan lain-lain. Selebihnya sih ya cukup aja sih sebenarnya. Gitu sobat setir. Nah, uniknya shifternya itu dia modelnya bulat ya, jadi kayak shifternya manual. Tuh, tinggal pencet aja di atas sini kalau kita mau melakukan pergantian gigi. Dan ini dia nih, si drifting e-brake ini nih lucu banget. Jadi dia sebenarnya rem elektris, bukan rem otot kayak yang biasanya yang pakai kabel rem gitu. Enggak, dia nggak pakai gitu, dia elektrik. Dan kalau kita tarik tuh, feels-nya tuh lucu banget ya. Dia berat, ada bobotnya. Seolah-olah mimicking si rem itu. Lucu banget sih. Dan kalau kita intip nih di bagian instrumen clusternya, dia tuh menampilkan tentunya kayak RPM, sisa bensin kita, range kita berapa, speedometer kita, dan beberapa settingan lainnya. Nah, balik ke bagian steering wheel. Steering wheelnya juga dia desainnya besar. Di bagian kiri ini untuk pengaturan dari adasnya, di bagian kanan untuk audionya. Dipegangnya enak banget, berasa lah kayak bawa mobil gede gitu ya. Dan
Posisi duduknya yang menurut gua ini sporty banget karena kita bisa rendah walaupun ya memang nggak rendah-rendah banget sih, tapi kap mesinnya tuh tinggi. Jadi feels-nya tuh kita kayak di bawah banget gitu. Dan gue suka sih feels duduknya di sini. Beneran kayak bawa muscle car yang bulky ya. Ya memang ini kan Mustang kan. Nice banget sobat setir. Oke sobat setir, sekian first impression dari si muscle car legendaris dari Ford ini, yaitu Ford Mustang. Untuk harganya nanti akan kami update di kolom deskripsi di bawah. Kalau gitu, sekian review kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dengan torsi sebesar 475 Nm. Bener.